Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvia Larasati, saya dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengunjungi channel YouTube kami, yaitu Radik 12 TV. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membawakan materi mengenai ekologi tumbuhan, yaitu ruang lingkup ekologi tumbuhan. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan sebagai salah satu cabang disiplin ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya yang berhubungan dengan berbagai proses fenomena alam yang telah lama dikenal. Nah, misalnya, bagaimana tumbuhan untuk kehidupannya memerlukan sinar matahari, air, oksigen, tanah, atau lahan sebagai tempat tumbuh atau habitatnya. Kemudian, bagaimana peranan energi dan nutrisi untuk proses metabolisme tubuh. Tumbuhan dalam ekosistem sebagai komponen produsen menjadi sumber pakan dan sumber energi untuk makhluk hidup lainnya yang diperoleh melalui rangkaian rantai dan jaring-jaring makanan dan proses dekomposisi oleh mikrobiota. Kemudian dalam ekologi tumbuhan juga dijelaskan tentang perkembangan kehidupan tumbuhan melalui masa reproduksi, perkecambahan, pertumbuhan, dan masa dewasa, kemudian tua dan mati. Kelompok atau komunitas tumbuhan tertentu hilang atau musnah, kemudian akan muncul, tumbuh, dan berkembang kembali melalui serangkaian proses suksesi. Proses kehidupan akan berlangsung terus-menerus berkesinambungan, mengikuti hukum alam. Nah, ekologi tumbuhan berusaha menerangkan rahasia kehidupan pada tahapan individu, populasi, dan komunitas. Ketiga tingkatan itu membentuk sistem ekologi yang dikaji dalam ekologi tumbuhan. Nah, setiap tingkatan bersifat nyata dan tidak bersifat hipotetik seperti spesies, jadi dapat diukur serta diobservasi struktur dan operasionalnya. Individu dan populasi tidak terpisah-pisah. Keduanya membentuk asosiasi dan organisasi dalam pemanfaatan energi dan materi membentuk suatu masyarakat atau komunitas dan berintegrasi dengan faktor lingkungan di sekitarnya, membentuk suatu ekosistem. Kemudian, berdasarkan tingkatan integrasinya, secara ilmu kajian ekologi tumbuhan dibagi dalam dua pendekatan, yaitu yang pertama sinekologi dan autekologi. Nah, sinekologi ini yaitu falsafah dasarnya adalah tumbuhan secara keseluruhan merupakan kesatuan yang dinamis. Kelompok tumbuhan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu keluar masuknya unsur-unsur tumbuhan dan turun naiknya berbagai variabel lingkungan hidup. Komunitas tumbuhan atau vegetasi dianggap suatu organisme utuh yang bisa lahir, tumbuh, matang, dan akhirnya mati. Bidang kajian utamanya adalah klasifikasi komunitas tumbuhan dan analisis ekosistem. Kemudian yang kedua, autekologi, yaitu falsafah dasarnya adalah tumbuhan sebagai ukuran yang menggambarkan kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian tumbuhan merupakan alat pengukur keadaan lingkungan hidup sekitarnya, khususnya iklim dan tanah. Bidang tersebut melahirkan kajian tentang tumbuhan sebagai indikator indikator alam atau tingkatan hidup yang dikenal dengan ekologi fisiologi atau ekofisiologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dan konsep dasar ekologi tumbuhan. Bagaimanakah itu? Nah, awal pemahaman manusia dalam mempelajari ekologi secara umum dan ekologi tumbuhan secara khusus adalah karena hal-hal yang mendasar yang mempunyai pemahaman bahwa pada dasarnya makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri terasing dari makhluk hidup lainnya. Misalnya, tumbuhan sebagai makhluk hidup yang tumbuh di dalam lingkungan, habitat atau suatu ekosistem tertentu. Keberadaannya sebenarnya merupakan bagian dari lingkungan hidupnya sendiri. Tumbuhan tersebut berinteraksi satu sama yang lainnya dengan habitat dan lingkungannya maupun dengan makhluk hidup lainnya. Keseluruhan tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lain yang sejenisnya bermacam-macam, mempunyai bentuk penampilan dan keberadaannya yang berbeda-beda akan saling berinteraksi secara timbal balik dengan habitat dan lingkungannya, seperti tanah, air, iklim, cahaya matahari, kelembapan atau suhu udara, pH tanah, unsur hara dan mineral, dan sebagainya.
Interaksi tersebut kemudian akan membentuk bermacam-macam sistem ekologi atau ekosistem yang berbeda-beda pula, sehingga menciptakan keanekaragaman ekosistem. Nah, kemudian ada juga jenis interaksi dalam ekosistem, yaitu antara habitat dan lingkungannya dengan makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikrobiota yang menjadi dasar struktur dan fungsi ekosistem. Habitat atau lingkungan akan mempengaruhi dan menentukan keberadaan serta kondisi komunitas biota atau masyarakat tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, dalam hal bagaimana tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikrobiota berperanan dan berfungsi. Pengaruh lingkungan fisik terhadap makhluk hidup dinamakan aksi, yaitu semua faktor ekologi yang mempengaruhinya, seperti suhu udara, pH tanah, atau fotoperiodisitas. Sedangkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya dinamakan reaksi, misalnya penutupan terhadap sinar matahari atau struktur dan formasi tanah. Hubungan timbal balik atau interaksi makhluk hidup dalam suatu komunitas akan mempengaruhi habitatnya dengan makhluk hidup lain. Misalnya, antara tumbuhan dengan parasit pada daunnya dalam bentuk sifat-sifat herbivora, kompetisi, atau parasitisme. Hubungan interaksi tersebut dinamakan koaksi. Nah, definisi dan pengertian ekologi tumbuhan. Perkembangan ekologi tumbuhan sebagai ilmu pengetahuan alam secara kualitatif dan kuantitatif relatif masih baru. Sebagai bagian dari disiplin ilmu biologi, ekologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti telaah atau ilmu pengetahuan. Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh H. Reiter pada tahun 1865. Tetapi pada umumnya, para ilmuwan menyatakan bahwa Ernest Haeckel pada tahun 1866 adalah yang pertama kali memperkenalkan istilah ekologi dari bahasa Jerman, yaitu oikologi. Ia mendefinisikan ekologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi makhluk hidup di rumah atau di alam sekitarnya. Menurut Cox, ekologi dapat didefinisikan. Nah, kajian dalam ekologi dapat juga dikelompokkan dalam dua bidang kajian yang berhubungan. Sudah tadi deh.